Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara formatting cells dan worksheet. Yang pertama adalah cara mengaplikasikan dan memodifikasi format dari sebuah cell. Yang pertama adalah cara memformat semua karakter yang berada di sel yang kita pilih. Contohnya kita pilih satu sel, lalu pada bagian tab home dan font kita klik tombol ini. Di sini kita bisa memformat semua karakter dari sel tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara memformat sebagian dari karakter di sel. Caranya kita pilih sel yang ingin kita format seperti ini, baru kita klik di bagian formula bar, lalu kita bisa pilih bagian font tadi, kita bisa mengubahnya sebagian. Yang ketiga, cara mengizinkan sebuah entry pada kolom. Contohnya misalnya teks yang kita tulis terlalu panjang pada kolomnya, jadi dia akan keluar seperti ini. Hal yang kita perlu lakukan adalah kita klik, lalu pada bagian tab alignment kita bisa memilih wrap text. Wrap text ini nanti akan mengubah teksnya menjadi agar memperbesar tempat kolom teksnya tersebut, jadinya seperti ini agar dia bisa muat. Yang kedua adalah cara meratakan atau mensejajarkan sebuah entry dari kolom yang kita pilih. Caranya kita tinggal memilih teks yang kita mau, lalu pada alignment group kita bisa memilih yang ini. Kita bisa memilih di antara ke-6 ini yang mana kita mau. Contoh saya pilih yang center, kita akan melakukan rata tengah dengan format bottom align, jangan ke bawah. Kalau misalnya saya bikin rata kanan, dia akan seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah orientasi dari header sebuah baris. Contoh kita pilih salah satu blok sel, baru kita pilih bagian alignment group yang ini, baru kita pilih bagian ini orientasi. Kita bisa bebas memilihnya. Contoh kita pilih yang seperti ini, maka dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya, cara mengaplikasikan format dari satu sel ke sel yang lainnya. Contoh sini saya format selnya adalah fontnya Times New Roman dengan ukuran font 11, sementara di sini ada fontnya adalah Calibri Light. Caranya kita pilih selnya, baru pada bagian clipboard kita pilih format painter. Di sini kita bisa langsung memblok semua sel yang ingin kita ubah format, maka dia akan formatnya berubah sesuai dengan format ini tadi. Untuk keluar dari format painter kita bisa tekan tombol ESC atau escape. Baiklah, selanjutnya adalah cara memformat isi dari cell dan border. Yang pertama, cara mengubah warna dari sebuah sel yang kita pilih. Contoh seperti ini, kita memblok semua sel, baru kita pada bagian tab home dan font kita pilih yang bagian fill color. Kita bisa memilih semua warna yang kita mau untuk mengisi sebuah sel yang kita pilih. Baru selanjutnya adalah cara membuat border dari sel yang kita pilih. Pertama-tama saya hilangkan dulu bordernya ini, maka dia akan seperti ini pertama. Lalu kalau kita ingin menambahkan border, kita cukup memblok sel yang kita mau, lalu pada bagian font, pada bagian non border ini kita pilih border yang mana kita mau. Contohnya all border. Baru kita bisa mengubah bordernya dengan cara klik kanan, format cell, pilih bagian border. Di sini kita bisa memilih jenis bordernya dan warna. Bordernya kita bisa pilih tebal, titik garis, ataupun bergaris juga seperti ini. Lalu bagaimana cara menghapus atau menghilangkan border? Cara simple seperti yang tadi saya bilang, ke border ini baru pilih no border, maka semua bordernya akan hilang. Baiklah, selanjutnya adalah
Cara mengatur tinggi dan lebar dari sebuah baris dan kolom. Yang pertama, cara mengatur tinggi dari sebuah baris. Kita klik border dengan cara pergi ke tab home, baru ke bagian format, cells, baru pilih yang format, baru kita bisa mengatur ke row height. Di sini kita bisa mengatur tinggi dari, contoh saya ingin ubah dari 30, maka akan dia berubah seperti ini. Yang kedua, cara mengubah lebar. Cara sama seperti tadi, pergi ke tab cell, format, baru kita bisa ubah kolom B. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengubah? Video selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah baris tersebut agar dia otomatis sesuai dengan kontennya. Pada bagian tab home, di bagian cells tadi, pergi format, lalu pilih yang auto fit row height. Kita pilih yang ini. Begitu juga dengan cara mengubah lebar kolomnya. Tinggal kita pilih yang ini, auto fit column width, maka akan yang berubah seperti ini, menyesuaikan dengan teks konten yang ada kita tulis di sini. Selanjutnya adalah cara formatting number, yang bernama cara mengaplikasikan format data default untuk sel yang kita pilih. Contoh seperti ini, kita tinggal pergi ke home tab home, baru bagian number, lalu kita pilih yang mana kita mau, currency atau normal, tidak ada normal sama sekali, seperti itu. Baru yang selanjutnya cara refine number atau format dari currency. Pada bagian home tab di number kita bisa pilih dari list yang ada ini, contoh currency, maka akan dia berubah seperti ini. Kita bisa pilih juga dari sini currency seperti apa, persentase, desimal, dan segala macam. Baru saya cara membuat custom format. Caranya kita pergi ke bagian tab number, lalu pilih bagian yang ini, klik, baru kita pilih yang custom. Sini kita bisa membuat kita sini bisa membuat custom format dari number yang kita mau. Contohnya kita pilih salah satu, bisa kita pilih dia berubah seperti ini. Selanjutnya cara menghapus sebuah custom format. Kembali ke menu yang tadi, pilih custom, baru cari yang kita custom tadi, baru kita tinggal hapus, maka dia akan menghapus format seperti ini, dia akan hilang kembali seperti biasa. Selanjutnya adalah cara menggabungkan dan memisahkan sebuah sel. Cara pertama untuk menggabungkan adalah pilih sel yang kita mau gabungkan, contoh seperti ini, kita blok 2, baru pada tab alignment kita pilih merge and center, maka kan dia digabung seperti ini. Itu bisa juga kita pilih merge center, baru kita bisa pilih merge across, maka kan dia akan menggabungkannya akan pindah ke sebelah kiri atau dari seberang. Itu juga kita bisa memilih pilih merge cells, ini seperti ini juga, sama seperti yang tadi. Cara membuat atau memisahkan sel yang sudah kita merge atau gabung. Kita pada bagian home tab, sama seperti tadi, merge center, buka, lalu kita tinggal pergi ke unmerge cells.
akan seperti ini. Selanjutnya adalah cara membuat row dan kolom titles. Yang pertama adalah cara memprint kolom dan baris title di semua halaman. Kita pergi ke bagian page layout, baru kita pilih yang print titles. Baru pada bagian sheet kita memilih untuk baris yang mana yang kita ingin pilih, contoh seperti ini. Baru selanjutnya yang pada kolom kita akan memilihnya seperti ini. Baru untuk melihat print previewnya kita bisa klik ini. Itu adalah hasilnya. Selanjutnya adalah cara menyembunyikan atau menampakkan kembali row dan kolom. Cara kita blok dulu, lalu kita pergi pada home tab, baru cell, baru pada tab cells, baru format. Baru kita sini kita bisa memilih hide rows, maka dia rowsnya akan hilang. Cara menampakkan kembali, kita tinggal klik hide rows, maka dia akan kembali. Begitu juga dengan kolom. Gitu. Selanjutnya cara menampakkan kembali baris pertama atau kolom dari sebuah worksheet. Pertama-tama kita pilih yang ini, kita pilih A1, makanya pilih sini. Atau dalam tes kita ini kita pilih sini yaitu B7. Baru selanjutnya kita pergi ke home tab, ke cell, baru kita ke format tadi, kita pilih yang hide auto hide, memilih untuk menghilangkannya. Yang akan nampak cuman yang akan hilang atau nampak kembali hanya yang ini saja. Berikutnya adalah cara memanipulasi atau mengubah page setup, pengaturan page setup untuk WordPress kita. Yang pertama, cara mengubah margin dari sebuah halaman. Tab page layout, lalu pada page setup ini kita pilih yang margin. Baru kita bisa milih normal, di antara ketiga margin kita bisa pilih yang mana yang kita mau. Atau jika kita ingin custom, kita bisa merubah di sini. Bisa mengatur margin yang kita inginkan sesuai yang kita mau. Selanjutnya cara mengubah tinggi dari sebuah header dan footer. Pada bagian tab page layout, kita pergi ke margin, custom margin. Lalu di sini kita bisa ubah footernya berapa dan headernya berapa. Selanjutnya adalah cara mengubah orientasi dari page kita. Di page layout, baru orientasi kita pilih yang ini, di antara kedua ini, portrait atau landscape. Perubahan tidak terlalu nampak terlalu besar. Selanjutnya adalah cara men-scaling worksheet yang ingin kita print. Pergi ke page layout, pada page setup kita pilih ini, klik ini, baru pada bagian page kita bisa scaling. Di sini kita bisa mengatur presentasi scalingnya. Di sini juga kita bisa mengubahnya. Selanjutnya adalah cara membuat dan mengaplikasikan style dari sebuah sel. Pertama-tama kita pilih dulu style yang mana kita mau, sel yang mana kita mau pilih untuk mengubah style. Kalau kita pada home tab, kita cari tab style. Pada di sini kita bisa pilih cell style. Ini disebut juga cell styles gallery. Kita bisa pilih yang mana kita mau. Seperti ini, headingnya seperti ini, dan segala macam. Lalu selanjutnya cara mengubah
stylenya berdasarkan sel yang sudah terformat. Contoh kita ubah style seperti ini, sel yang pertama. Lalu bagaimana cara kita ingin membuatnya sama? Kita klik cell style, baru kita pilih new cell styles. Di sini kita bisa mengubah namanya dengan yang kita mau. Contohnya style test seperti ini. Baru kita bisa pilih di style input ini, kita bisa memilih style mana saja yang kita ingin mau masukkan. Kita klik OK. Di sini kita bisa lihat di custom style test yang sudah kita buat tadi. Sama seperti biasa karena belum kita format. Selanjutnya cara membuat style dari awal atau memang dari dasar. Seperti tadi, new cell style, ini namanya test 2. Baru kita di sini kita pilih yang format. Di sini kita bisa mengatur style, alignment seperti apa, fontnya akan berubah seperti apa nanti, font dan size nya, bordernya, fill atau protection. Contohnya kita ubah bordernya akan jadi garis 2. Untuk outline, colornya kita ubah jadi warna biru, warna dalamnya kita ubah menjadi warna kuning, fontnya ini bold dan ukurannya 12. Jadi kita bisa tes di sini format di bagian sel, kita bilang tes, nanti dia akan seperti ini karena sudah kita atur. Sekian dari video Microsoft tutorial saya yang ketiga. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.